deras mengguyur sebagian wilayah ibu kota sejak Selasa dini hari hingga pagi ini tidak. Gempa mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan magnitudo 5 dan kaget selain gempa ini berdampak potensi tsunami. Awas banjir! Awas, 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 awas! Pak, ini daerah banjir sebelah sini aja, Pak. Pak, lah bingkem, Pak. Oh, ada teman-teman saya, Pak. Pak, ini masih buat apa kagak, Pak? Duduk di sini, Pak. Lagi ngapain? Sini. Orang Pak banjir di sini. Udah kering. Udah kering, lompat. Ya. Ini emang bener-bener luar orang biasa. Jadi Iya, Pak ya. Ini Jawa ini kan Apanya? spesial 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Oh, Masya nih. Allah. Nah, tema kita spesial banget nih. Temanya merdeka dari bencana. Masya Nah, Allah. kalau merdeka dari bencana berarti kita harus mengenali bencana-bencana apa aja. Bener. Peristiwa alam yang ada di Indonesia. Ada bapaknya. Ini kita nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Raditya Jati sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan di BNPB. Dan izin Ustadz dan Ustazah, Ya. kita sekarang harus mulai mengkampanyekan menggunakan masker. Nah, jadi mohon izin, udah semalam. ini kami harus selalu siap. Oh iya, Di saku harus selalu siap. selalu ada masker. Kalau ada yang nggak pakai masker, kami wajib memberikan sebagai bentuk bagaimana edukasi itu semua harus menggunakan masker. Oh, baik. Dimohon Terima kasih, izin, Pak. ini Ustadz, Ustazah, Ya, Pak, makasih. Kita pakai Mohon masker nih sekarang berarti mohon ya. dipakai. Pak Raditya, sebenarnya nih kita lagi ada di ruangan apa sih kok kayak banyak peta-peta gitu, Ya. terus gambar-gambar gunung-gunung. Kita kan bingung, nggak tahu apa-apa. Baik, terima kasih. Jadi kita sekarang berada di lantai 11. Lantai Ini 11. adalah diorama BNPB. Jadi ada 2 lantai, Ya. jadi kita akan ke 12. Di sinilah tempat teman-teman atau adik-adik belajar tentang ilmu kebencanaan. Gue penasaran deh, ini tempat apa sih? Ini apa sih? Mau boleh lihat nggak sih? Pak Raditya boleh lihat ya? Silakan, ini adalah suatu bentuk geomorfologi, Geomorfologi. bentuk Gunung Merapi. Coba kita matikan dulu lampunya. Nah, Wah, ini kelihatan. Gelap. Jadi ini adalah bentuk visualisasi. Ada nyala warna merah. Ya. Bisa kelihatan ya? ya. Ini 2010, waktu terjadi letusan Gunung Merapi di 2010 itu ada awan panas yang muncul ke arah selatan, ke arah itu ada Sungai Gendol ya di situ. Oke. Nah, ini 2006. Ya, tapi sebenarnya sedih ya kalau di saat negara kita yang sudah merdeka seperti ini, maksudnya bencana tuh masih ada juga gitu kan. Tapi kalau dihubungkan tuh sebenarnya yang bikin aku bingung gini loh Ustazah Lulung, kan Allah Maha Pemurah ya. Kenapa kalau Allah Maha Pemurah nggak kita ngedapetinnya tuh dengan cara yang mudah aja, tanpa harus ada keluar air mata, keringat, atau titik darah penghabisan dengan perjuangan yang seperti itu? Kenapa sih Ustazah Lulung? Kenapa harus seperti itu ya? Iya. Kenapa harus berjuang gitu ya? Heeh. Baiklah pemirsa, mau tahu? Ya, Kita langsung aja. Pemirsa Islam Kedai Rahmati Allah. Mohon izin Bapak Raditya, Pak Ustadz, semuanya. Jadi kalau kita ngomongin kenapa sih Allah itu kan Maha Pemurah, Allah itu kan Maha Penyayang. Kenapa yang namanya kemerdekaan atau yang namanya keindahan itu nggak langsung aja Allah kasih? Kenapa harus pakai perjuangan? Ya kan? Yang pertama, di dalam surat Al-Mulk Allah telah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian, menciptakan kenikmatan dan juga ada bencana. Semua itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencoba kita semua mana di antara kita yang paling banyak amalnya, yang paling baik amalnya. Kalau nggak diuji mana mungkin bisa ketahuan baik. Kayak anak sekolah ya Pak Ustadz ya, dalam satu kelas biar ketahuan naik kelas kan ada ujian dulu, ada testing dulu, nggak mungkin langsung naik kelas. Jadi dengan adanya ujian dan bencana yang terjadi seperti yang tadi Bapak Raditya terangkan, itu sebagai ujian buat kita semua agar kita naik kelas. Kalau nggak ada ujian, nggak bakal naik kelas. Pertama,
Allah pengen tahu iman kita bener apa kagak. Dites ya imannya. Dites. Yang kedua, Allah pengen tahu agar kita ini sabar apa enggak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Semua orang insya Allah baik amalannya baik, semua baik. Tapi ada yang paling baik. Apa yang paling baik? Mungkin tidak pernah mengeluh. Kalau bahasa mengeluh, capek ya Pak ya. Mendingan kita langsung bergerak. Seperti BNPB kan langsung bergerak. Ayo, kita harus bagaimana nih? Gitu. Jadi daripada ngeluh dan mengeluh, Ngeluh nggak ada pergerakan. nggak ada pergerakan, Makin banyak korban ya. makin banyak korban. Mendingan kita seperti yang dinyatakan oleh ulama besar kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Al-harokah barokah. Bergerak adalah berkah. Dan kemudian juga yang tadi sudah Bapak Raditya terangkan, kita jadi ikut bersyukur. Ternyata kita harus ada ilmunya. Jadi kalau tadi dibilang, kenapa Allah nggak ngasih perjuangan saja? Lah, tidak ada ijtihad dong, tidak ada ijtihad dong, tidak ada jihad dong, nggak ada bersungguh-sungguh dong. Karena apa? Ijtihad, wala taksal, wala takun gofilan. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin belajar, mungkin Bapak kita semua bekerja, ya kan? Wala taksal, jangan malas-malas, jangan mager. Begitu kira-kira Kak Sony. Ya, aku jadi lebih semangat lagi. Tapi aku juga semangat juga nih untuk melihat yang ada di sini. Ada apa lagi sih Pak Raditya? Nah, Baik, Ustadz, Ustazah, mari kita lihat yang lain. Jadi masih banyak lagi yang bisa jangan di dilihat. sini doang ya Pak ya, kita Iya. kemana ya? Tadi kan ini udah tahu. Jadi kan kita butuh pengetahuan yang lain lagi. Betul. Baik, mari kita lanjut Kemana, aja Pak? Sini. ke sana ya, siap. Nah ini adalah Jadi pembentukan diorama yang Dioramanya. menggambarkan berbagai tipe bentuk gunung api. Oh, ini Di sini adalah Gunung Agung, Gunung Batur. Astagfirullahaladzim. Pak, ini kita mau lewat sini Pak. Iya, hati-hati ya. Ini yakin jalanannya retak ini? Ya, nggak apa-apa, tapi masih aman, bisa diinjek. Nanti roboh ke bawah? Enggak, Enggak ya? enggak apa-apa, aman. Ini memang dampak. Parno, Ya. Ustazah lagi banyak kayak gini-gini kan. Ayo hati-hati jalannya. Ya. Ah, aman. Ya, aman. Aman Pak. Ya Allah. Jadi kalau diperhatikan, Alhamdulillah. gunung api kita itu sangat bervariasi bentuknya, tipologinya, karakter erupsinya juga. Ini benda-benda bekas Ya. abu vulkanik. Betul sekali. Jadi ini memang dampak dari letusan gunung api waktu itu kita museumkan. Kita lihat di sini jenis-jenis gunung ini pun juga akan memberikan bentuk letusan yang sangat berbeda. Beda-beda ya. Sangat berbeda-beda. Ini adalah salah satu bentuk penampang endapan lahar hasil letusan gunung api. Dan itu memang diambil persis seperti ini, terus kita pasang supaya masyarakat Ini aslinya nih ya? Jadi langsung kelihatan. Nah, di hulu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk penambangan pasir. Tambangan pasir. Oh, jadi Ini pasir. ada pro kontra karena masyarakat ngambil secara ekonomi penting, tapi di sisi lain kerusakan lingkungan bisa terjadi. Iya jelas. Nih, ngomong-ngomong kerusakan lingkungan akibat bencana itu serem banget Ustaz. Kadang kan kita masih ngalami karena kan sampai sekarang gitu. Masih. Tsunami, kekeringan, gunung meletus, gempa atau segala macamnya. Itu Ustaz Maulana sebenarnya itu terjadi memang sudah ditakdirkan dari sebelum kita lahir atau emang karena akibat ulah manusia sih bisa kayak gitu Ustaz Nah, Maulana? yang tadi makasih banyak penjelasan dari Pak Raditya tadi, yang bahwa sebenarnya Indonesia ini kaya dengan fenomena alam. Ya. Ini kita jadikan fenomena alam. Kalau bahasa ilmunya bahwa ini fenomena alam, tapi kalau dalam bahasa agamanya ini adalah bala bencana. Nah, kalau ketika kita berbicara tentang bencana, ini menjadi yang pertama ujian buat kita. Kata-kata ujian ini pertanda semua manusia pasti diuji. Ya. Dan ujian itu adalah merupakan musibah, sesuatu yang mungkin kita mengatakan itu tidak menyenangkan. Ya. Anak sekolah diuji dengan ulangan dan Nggak sebagainya suka. pasti Nggak nggak suka, suka. ya, benar. Malas belajar. Malas belajar. Tapi sebenarnya itu untuk mengangkat, kalau dijadikan ujian, berarti untuk mengangkat derajat kita, untuk mengetahui kualitas kita. Makanya terima kasih banyak ilmu dari BNPB ini, dalam hal ini tadi kita penanggulangan bencana ini luar biasa. Masya Allah. Supaya kita bisa apa? Tadi adalah untuk menjadikan sebagai ujian supaya kita tidak gagal. Kan Iya. biasa orang ketika diuji ngamuk kan dia tidak tahu persoalannya sehingga panik. Nah, kita mendengar. Jadi ada namanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ini adalah sebagai peringatan buat kita juga. Oh sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya warning. Peringatan, memberikan peringatan supaya kita ada persiapan kan kita. Nah, ibaratnya mohon maaf kepada kita semua, sikapilah atas segala sesuatu ini
menjadi apa? Sesuatu yang ibaratnya meningkatkan keimanan. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah sebagai ujian, naikkan keimanan Naikkan kita. keimanan. Jangan marah, tapi Ya. bersabar. Yang bersabar aja. Bersabar itu isinya adalah usaha, ada usaha di dalamnya. Kemudian ibaratnya mohon maaf kepada kita semua juga. Ini adalah sebagai apa? Peringatan diri kita supaya kita tidak boleh sombong. Kita yang kecil. Ya. Makanya kan manusia diberi tugas oleh Allah dengan 3 tugas. Apa tugasnya? Apa tuh? Bukan hanya menyembah kepada Allah, tapi ada juga tugas adalah menjadi khalifah pengurus Khalifah. untuk mengurus. Memimpin ini ya? Mengurus dunia ini. Nah, buat kita semuanya, mohon izin, mohon maaf, pembelajaran besar buat kita. Bahkan kita sudah mempelajari ilmu pengetahuan sosial kan, Ya. tentang ilmu pengetahuan alam, Geografi. geografi. Pokoknya ini semuanya luar biasa. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pokoknya Pak kita Ustadz. tidak boleh puas dengan ilmu. Kita harus kita jelajah lagi di Malah sini. yang kelewatan adalah udah tahu banyak terjadi bencana, tapi malah keimanan nggak ditambah, nggak mau belajar, santai-santai aja. Malah marah-marah lagi. Iya. Ustaznya, kita dari tadi berempat aja. Ustazah mana? Astagfirullahaladzim. Kita harus cari ustaznya, kayaknya dia nyasar atau bagaimana nih? Tempat di ini Kita lagi. coba cari. gunung. Subhanallah, skala horizontal 15.500. Masya Allah, skala vertikal 12.000 jamaah. Kalau udah kayak gini, gimana kita bisa lari? Sedangkan pelari maraton tercepat aja itu 20 km per jamnya. Apalagi kalau sudah terjadi seperti ini, subhanallah. Nggak bisa lagi kita. Tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya ya dengan mempelajari apa yang ada di sini. Tapi kita kurang tahu ini apa maksudnya nih. Ustadz Syam ya? Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ketemu nih Ustadz Masya Allah. dari Islam Muslim India Sini, ya Ustadz ya? Iya betul. Sini Mas, saya nanya-nanya ini apa dan ini maksudnya seperti apa gitu. Oh iya, mohon maaf Ustadz. Jadi ini adalah Gunung Merapi. Nah ini Gunung letusan Merapinya. awannya ini. Jadi awan panasnya ini ketiganya bisa sampai 12.000 kaki Ustadz. Secara Ketinggian vertikal. ininya. Iya. Kalau horizontal bisa sampai 15.500. Ini. Iya. Dan nah ini kalau kena bahaya. manusia bahaya. Kalau kena manusia? Iya, ini panasnya sampai Fahrenheit. Lebih panas dari Celsius ya. Fahrenheit. Oh, subhanallah. Dan ini pernah terjadi ya? Iya. Ini 2010. 2010 ini. Ustadz Sam, maaf nih, saya mau tanya nih. Oh, Iya. malah si Iya, nanya. saya mau tanya. Iya, Masya Ustadz. Allah. Siap. Jadi Apa begini, itu? Ustadz, pada zaman Rasulullah nih, apa benar ketika terjadi guncangan ataupun terjadi gunung Merapi, Rasulullah memegang tangannya ke tanah, kemudian berkata, belum waktunya bumi. Nah, apakah benar Rasulullah pada saat zaman Rasulullah berbicara seperti itu? Oh, jadi yang dimaksud adalah peristiwa alam. Apakah di zaman Rasulullah itu sudah pernah terjadi? Iya. Misalnya gempa bumi dan segala macam. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan, walaupun mungkin masih ada di antara ulama atau muhaddis yang mengatakan bahwa riwayat ini adalah bukan riwayat yang sahih. Akan tetapi bagus untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya. Termasuk ketika Rasulullah SAW berada di Gunung Uhud ya. Dalam riwayat disebutkan pada Gunung Uhud ini kan sepanjang kota Madinah itu Gunung Uhud kan. Di Gunung Uhud inilah Rasulullah SAW itu bergerak tanah itu seakan gempa bumi. Maka Rasulullah menyentuhnya kemudian mengatakan tenanglah, belum saatnya. Ya kan, sambil berbisik kepada tanah tersebut atau gunung tersebut. Artinya gini, mukjizat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wali Allah, nabi Allah, rasul Allah yang dekat dengan Allah itu, alam itu tunduk kepada mereka. Jadi ya subhanallah, apalagi sekelas Rasulullah SAW. Jadi mudah bagi Rasulullah mengajak bicara gunung, mudah bagi Rasulullah mengajak bicara tanah. Bahkan Rasulullah pernah mengajak bicara yang namanya pelapa kurma, karena pelapa kurma ini nangis ketika diganti dengan mimbar yang baru gitu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga pernah dikatakan bahwa Umar bin Khattab menyentuh gunung, menyentuh tanah lalu mengatakan sabar, tenang, saya ini orang yang adil, kata dia. Tapi kalau dalam kepemimpinan saya, kekhalifahan saya ini saya ada berlaku zalim atau tidak adil, maka silahkan hukum saya, kata Umar bin Khattab gitu. Tapi ternyata Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang adil. Kita tahu didikan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang
kita kan tahu Rasulullah itu bukan rahmatan linnas, ya. Oh iya. Kalau rahmatan linnas itu rahmat bagi manusia. Iya. Tapi Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi binatang, rahmat bagi gunung, rahmat bagi apa saja. Jadi peristiwa seperti ini sudah pasti terjadi. Ada ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Iya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari bencana api neraka. Jadi terkadang orang sibuk menjaga keluarganya dari bencana dunia, tapi lupa memikirkan keluarganya dari bencana akhirat, bencana alam kubur, bencana alam barzakh. Padahal Allah katakan ku anfusakum, jaga diri kalian dari bencana itu, tapi ikut jaga keluarga kalian. Berarti seorang imam bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari bencana tersebut. Jadi hikmahnya apa ini Ustaz? Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, kita ataupun para pemimpin kita itu introspeksi ataupun evaluasi apa yang harus kita siapkan gitu Ustaz? Jadi agak kurang setuju kalau yang disalahkan cuma pemimpinnya. Karena kullukum ra'i. Setiap kalian adalah pemimpin, minimal memimpin diri kalian sendiri. Apa sih yang saya pimpin dari diri saya sendiri? Anda memimpin mata Anda, Anda memimpin akal Anda memimpin kaki Anda memimpin telinga Anda memimpin jari-jari Anda dalam mengetik sesuatu di Twitter, di Instagram. Anda adalah seorang pemimpin bagi diri Anda sendiri. Anda memimpin akal Anda untuk belajar. Anda yang tidak mau belajar gitu. Jadi jangan kayak, ini salah pemimpinnya nih, salah ininya, enggak. Anda adalah seorang pemimpin, minimal bagi diri Anda sendiri. Apalagi bagi keluarga gitu ya. Apalagi bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Maka kepemimpinan ini sangat penting dalam diri seseorang sebagai bahan introspeksi diri. Jadi kayak gitu, Mas Zaki, Masya Allah. Ya, oke, terima kasih Ustadz atas sama-sama, tausiahnya. Masya Allah, sehat selalu. Amin, sama-sama kita terima jaga. kasih banyak atas semuanya. Siap, Ustadz juga biar sehat semua. Amin. Sama-sama, jazakumullah Ya, assalamualaikum khair. warahmatullahi Boleh, wabarakatuh. aku masih bisa keliling-keliling. Boleh, Ustadz. Di sini masih banyak informasi yang bisa Siap, didapatkan. siap. Ya. Maaf mengganggu kerjaannya, silahkan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuh. Ustadz Syam. Ustadz Syam. Ustadz. Dari mana? Habis keliling-keliling, Ustadz kan ngapain di sini? Lagi lihat-lihat, subhanallah. Ini jadi bagaimana kekuatan manusia tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Biar bagaimana usaha manusia kalau Tuhan berkehendak. Tapi bagus-bagus ya yang ada di sini ya. Aku tertarik banget nih. Tadi dijelasin sama Pak Radit ya, tapi ustazanya nggak ada. Pengen ikut terus tiba-tiba ada salah satu petugas yang nanya tentang masa Rasulullah pernah nggak kayak gini-gini. Gitu. Baik Ustadz, Ustazah, nanti kita akan mengunjungi pusat pengendalian operasi. Ada lagi di mana nih? Di mana kita akan tahu secara digital, visual, kita akan masukin suatu ruangan. Oh ya? Wah, ada di sebelah sana. Berarti aku penasaran banget nih, pusat pengendalian operasi digital semua. Nah, jamaah pengen ngeliat kan tempat selanjutnya ada apa aja. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Spesial 75 tahun kemerdekaan. Merdeka dari bencana. Alhamdulillah. Ayo, Sini Pak. ya Pak ya? Oh ya. Mari, Pak.